Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pun depan-depan. Baik, sebentar lagi acara kita akan dimulai. Acara pengajian di Masjid Ummul Haq di Pasir Putih oleh Buya kita, Buya Dr. Andus Haji Ristawardi Datuk Marajo yang berasal dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, khusus Tuan Guru kita Maulana Syekh Buya Ristawardi Datuk Marajo, yang mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kesehatan rahmat kepada beliau, barokah ilmu, barokah umurnya, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam berdakwahnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini berkat berbagai doa serta inayahnya kita semuanya dapat sama-sama berkumpul di rumah Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita alhamdulillah telah hadir dengan kita, guru kita, yang mudah-mudahan menambah keberkahan kepada kita semua. Salawat wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak panjang mukadimah karena kita sudah memulai lagi pukul 20. Jadi mungkin insyaallah kita langsung saja waktunya untuk memberikan wadul hasanah kepada kita semuanya. Mohon bimbingannya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semuanya. Campur ke dia, campur saya ke Jawa, Medan, Ya. Silakan Buya dulu. Ya. Di atas di bawah. Sini. Beliau pakai mic dia kan? Iya kan? Apa pakai mic komputer dia. Oh, pindah minta kamu kau ya? Biar pindah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak pengurus Masjid Ummul Haq, Ibu yang benar ya, beserta seluruh jajaran, bapak-bapak, tuan guru, para syekh, kiai, para ulama yang menjadi ikutan bagi jamaah, di mana ulama itu beserta umara, kalau dia itu sejalan maka rakyat akan baik, jamaah akan baik. Simfani min ummati, kata Nabi, ada dua golongan dari umatku. Kalau kedua golongan itu sejalan selangkah sepijak, salahan nasu jami'a, akan baik seluruh manusia. Wa idza fasada, kalau dia sudah rusak karakter sifat akhlak ulama itu beserta umara, maka hancur pula lah bangsa itu. Mungkin dengan zikir dan doa kita bersama, kita doakan umara dan ulama itu selalu seia sekata, seiring sejalan, membawa umat kepada hal yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya sebagai orang tua, alhamdulillah juga cukup sehat. Sebab tanggal 10 Juni kemarin, kalau di tahun Masehi saya lahir hari Ahad. Jadi kita orang Islam tidak usah sebut hari Minggu, karena Minggu itu nama pendeta. Jadi artinya hari Minggu itu hari Tuhan kami. Ya kan, kita sebut, kembalikan kepada bahasa Arab, Ahad, hari yang pertama atau hari yang ke-1. Itsnin, hari yang kedua. Nah, kita kembali, saya lahir hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Bapak-bapak yang hadir ini ada enggak yang tercatat lahirnya dengan Hijriah itu? Ada? Iya kan? Ini harus dicari dengan AP itu. Tapi kalau kita tahu lahir kita dengan Masehi,
Jadi saya dulu juga tidak tahu karena memang orang tua kita tidak mencatat kelahiran kita dengan Hijriah. Padahal Hijriah itu tahun Islam. Tahu tidak Bapak sebabnya? Kita mayoritas beragama Islam, tapi tahun kelahiran kita tidak tercatat menurut tahun Islam. Tahu tidak sebabnya? Itu sebabnya karena kita dijajah oleh orang Masehi selama 350 tahun. Itu Belanda saja. Sebelumnya ada Portugis, sebelumnya ada Inggris. Makanya orang Indonesia ini namanya Indo. Ada yang bentuk Cina, ada yang bentuk keling. Saya bentuk apa menurut Bapak Ibu? Karena kita terjajah itu ada saja asimilasi, kawin campur antara Belanda itu dengan orang kita. Sampai sekarang maaf ya Pak, hukum yang berlaku di negara kita ini belum hukum Islam, tapi hukum Belanda. Ya kan? Itu. Ini buruknya pengaruh penjajah. Itu sebabnya orang tua kita tidak menulis kelahiran kita dengan Hijriah dulu. Karena tahun yang dipakai baik untuk membayar gaji dan segala macam itu tahun Masehi. Ada tidak orang gajian 1 Muharram? Tidak ada Pak, gajian itu 1 Januari. Tidak ada 1 Muharram. Ini, ya kan? Jadi saya coba nyari-nyari ini, dibantu oleh teman, bertemulah lahir saya itu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi kalau dengan Hijriah sekarang usia saya sudah lebih 71 tahun. Nah, tapi kalau dengan Masehi baru 70 tahun. Karena bilangannya 29, 30, 30, 31. Jadi dia berselisih terus. Kita berusahalah mencari kelahiran kita dengan Hijriah. Untuk apa? Karena tahun Hijriah itu tahun Islam. Ada enggak ibu-ibu yang dari Sumatera Barat yang berasal dari Periaman? Ada? Ada ya? Bisa enggak bahasa Periaman itu? Ya, kalau sekarang di bulan Islam namanya Zulqa'dah. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadiul Awal, Jumadiul Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, kalau di Periaman ditukar semuanya. Tinggal 3 saja nama bulan Arab itu. Muharram, Safar, Maulud, adik Maulud, adik Sarang Bareh, Rajab, Lamang, Puasa, Rayo, adik Rayo, Haji. Itu orang Periaman. Dia sebut dengan bahasanya aja lagi. Kalau Rabiul Awal, jarang orang Periaman yang tinggal di sana itu sebut Rabiul Awal, Maulud. Ya kan? Karena bulan Maulud. Sudah itu adik Maulud. Jumadiul Awal adik Jumadil Akhir Sarang Bareh. Sudah tu Rajab. Itu tidak ada Sya'ban lagi. Lamang, Puasa, Rayo, adik Rayo, Haji. Jadi saya Pak berasal dari Sumatera Barat di Kabupaten Agam. Dulu ibu kotanya Bukit Tinggi, sekarang Lubuk Basung. Dan saya dulu tinggal di Padang sampai sekarang. Yang merantau di Bali, Dapur namanya. Bukit Tinggi Padang itu kira-kira 2 jam perjalanan. Saya dapat bekerja di PT Semen Padang. Kemudian sudah pensiun 14 tahun. Begitu pensiun bergabung dengan PDIP, Penurunan Daya Ingat dan Penghasilan. Ya kan? Jadi bukan partai ini. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, dengan qadarullah, ya kan, dalam usia yang telah tua ini saya diizinkan oleh Allah bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjalin ukhuwah Islamiyah.
kita di bawah naungan panji-panji tauhid yang kita ikuti Allah dan Rasul. Untuk mencari kasih sayangnya, banyaklah berzikir kepadanya. Mudah-mudahan dengan zikir kepada Allah kita terhindar dari maksiat. Amin. Ya. Ya, malam ini saya ingin menyampaikan ya, bahwa kehidupan dunia ini sementara. Jadi apa yang kita punya di dunia ini hak pakai. Agar dia menjadi kekal, ya kan? Maka hak pakai yang diberi kesempatan oleh Allah itu kita pergunakan kepada jalan Allah. Terutama namanya rezeki, ya kan? Siapapun yang terlibat membangun masjid ini, ada sahamnya masuk, biar tenaga, ilmu, ya kan, pendapat, motivasi, duit, uang, semen, koral, kerikil, pasir, itu kesemuanya orang yang memanfaatkan harta sebagai hak pakai menjadi hak milik. Karena apa? Di akhirat nanti jadi hak milik. Karena apa yang kita terima dari Allah semuanya kekal. Jadi di dunia ini hak pakai saja, dan itu sementara, ya kan? Ada anak muda yang telah sampai pendidikannya S3, karena sudah banyak pula percobaan-percobaan yang dilakukannya, maka tulisan-tulisannya dengan ilmu yang ada kemudian sudah diperiksa oleh guru-guru besar, maka dia diberi gelar profesor. Tapi belum sampai profesor itu dia sandang sebagai kehormatan dengan ilmu yang dia miliki, dia meninggal. Nah, jadi begitulah dunia ini. Ada orang membangun ekonomi dari nol, dari anak tangga satu sudah tiba di puncak, maka kekayaannya sudah banyak. Tiba-tiba dia sakit, kemudian dirawat di rumah sakit Melaka. Tiba di sana dia meninggal. Hartanya banyak ditinggalkan. Berarti hak pakai, bukan hak milik. Jadi sementara kita masih hidup ini, ya kan, kita yang punya harta sebagai hak pakai yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka infakkanlah untuk jalan Allah. Sarananya banyak, ya kan? Karena apa? Di dunia ini sekarang perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin itu sama dengan gunung dan jurang. Entah kapan bisa seimbang itu, ya kan? Jadi kalau gunung itu supaya dapat tanah dan datar harus ditimbunnya jurang, maka si kaya harus membantu si miskin. Begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang memakai hartanya untuk jalan Allah itu, ya kan, kelangsungan sesuatu pendidikan anak agar dia lebih mendalami ilmu keagamaan Islam. Nanti kalau dia jadi ulama, jadi mubalik, jadi ustadz, jadi pendakwah, yang tua-tua ini kan akan meninggal. Saya punya grup WA pensiun, Pak. Itu sekali 10 hari ada saja teman saya meninggal. Kan? Ada saja, Pak. Karena memang umur pensiun itu sudah umur meninggal. Itu. Jadi ada saja yang meninggal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat secara lahir, ya kan, melihat saya, kira-kira lama enggak saya hidup lagi? Masih lama. Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada. Sebab apa? Hari Raya Adha kemarin itu ada seorang ulama di Sumatera Barat, begitu membaca doa terakhir mengakhiri khutbah itu, ya dia pingsan, jatuh, disambut oleh jamaah, enggak ada lagi.
Kalau saya bacakan bahasa Minangnya, di Pancuang Talang Katurak diambil ke Sambang Dadiah labihnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju ndak dapat ke diraih lah berpisah badan nyau. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok berbalik kenan punyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tidak dari Sumatera Barat tak ngerti bahasa saya itu. Artinya pendek saja ya Pak bahasa Indonesianya. Asalnya dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Nah, jadi bahasa Minang itu Bapak-bapak ada pula ayat apa namanya itu? Sebagai sindiran-sindiran ya. Tidak diucapkan secara frontal gitu. Nah, itu bahasa Minang. Orang Minang itu Pak, kalau dia anak muda, kemudian ada anak gadis, dia jatuh hati, ya kan? Kalau saya dengar dulu pantun orang Sunda Pak, kan bahasa Indonesia dipakai. Pisang panggang dipindang-pindang, mau harum dikasih kunyit. Anak orang dipandang-pandang, mau dilamar tak berduit. Itu orang Sunda saya dengar. Orang Minang tak begitu Pak. Si kikih tabang Malayo, enggok di rantiang batang surian, manangih buruang patah sayo, mencalik bungo balarangan. Ya kan? Ini. Ya kan? Jadi kekayaan budaya kita, bahasa kita, ya kan? Suku kita menjadikan Indonesia ini indah. Ya kan? Makanya kalau orang Indonesia tahu, dia tidak akan saling mencaci, tidak akan saling merendahkan. Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah begitu. Keragaman-keragaman itu berpadu dia menjadi budaya Nusantara. Nah, tapi tidak boleh Islam Nusantara. Nah, yang ada Islam di bawah Rasulullah. Jadi keterlaluan kalau ditambah pula dengan Nusantara Islam ini. Dia sudah cukup Pak. Bapak tahu semuanya. Akmaltu lakum. Nah, tidak ada patut ditambah lagi. Islam yang dibawa Rasulullah semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau membagi rezeki yang diberikan Allah untuk jalan Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 245 tadi Allah menyebutnya beliau meminjam kepada kita. Coba bayangkan, begitu indahnya bahasa Allah untuk memotivasi kita supaya jangan jadi orang kikir, ya kan? Jadi artinya kalau kita sedikit pelajari kembali apa yang kita pelajari di pesantren, yuqridu itu Pak, itu fi'il mudhari'. Akar katanya qarada. Man dzalladzi yuqridu. Artinya apa itu? Qarada telah meminjam, yuqriju sedang meminjam. Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah, padahal yang punya semua ini Allah. Tapi begitu indahnya bahasa Allah itu mengajak umatnya jangan jadi orang kikir, harus jadi orang pemurah. Allah menyebutnya meminjam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya kalau kita sama kita saling meminjamkan dengan Allah mengakui dirinya meminjam? Apa bedanya? Kalau manusia meminjam, itu banyak yang tidak mau bayar. Di mana Ustaz tahu? Itu kredit macet. Ya kan? Tandanya apa? Meminjam, lunak giginya dari lidah, mambayenya gali dari balui. Tahu tak belut? Itulah bangsa ikan yang paling licin Pak. Nah, tapi ada juga kelemahannya. Kalau dia masuk dalam sesuatu yang disebut di Sumatera Barat luka, dia tidak bisa keluar lagi. Iya kan? Nah, jadi kalau kita sama kita saling pinjam meminjamkan, banyak itu yang tidak mau bayar. Termasuk ibu-ibu ngutang di kedai. Iya kan? Nah, dia janjikan kalau suami saya udah gajian saya bayar ya. Nah,
ya kan? Sudah gajian suami, gaji itu habis semuanya ketika saya menerima julo-julo ya, arisan ya. Udah tibalah saat janji itu, ya tunggulah ya, nanti ketika rumah saya sudah terjual ya. Akhirnya tidak dia bayar hutang itu. Ini berbahaya ini. Apa bahayanya? Orang yang tidak mau bayar hutang itu di akhirat nanti tangannya terbelenggu. Terbelenggu sama dengan orang ditangkap polisi. Jadi di akhirat nanti kita mudah saja Pak, kalau ada tangan orang terbelenggu, kamu tidak bayar hutang. Itu aja. Tidak bayar hutang. Orang tangannya terbelenggu. Begitulah manusia kebanyakan. Saya tidak nuduh semua Pak, kebanyakan begitu. Makanya Nabi ada hadisnya spesial melarang orang berutang ini. Apa bunyi hadis Nabi itu? Iyyakum waddain. Jauhkanlah dirimu dari berutang. Fa innahu hammun fil lail. Orang banyak utang tuh tidak mau matanya tidur malam hari. Karena apa? Besok banyak orang akan nagih. Ya kan? Wa mazallatun fin nahar, dan malu berjalan di siang hari. Ngutang di kedai ini tidak bayar, tidak lalu-lalu ke sana lagi. Ngutang di lapau ini, di warung ini tidak bayar, nanti tidak bisa jalan ke sana lagi. Suatu kali tidak dapat menghindar, lalu dia ke jalan itu, ya kan? Orang punya kedai itu batu, dia terkejut, terperanjat dia. Katanya orang kedai ini minta utang. Nah, ini bahayanya. Jadi jalan jantung denyut nadi kita tidak stabil. Makanya dilarang oleh Nabi banyak utang. Sekarang kalau Allah yang mengaku berutang, pasti dia bayar. Dan Allah membayar dengan berlipat ganda, itu bukan riba. Karena itu harta Allah semua. Tapi kalau kita saling meminjam pakai bunga, itu riba. Kalau Allah enggak. Berapa balasan Allah itu? Adha'afan katsirah. Itu belum berbentuk pahala Pak, berbentuk materi. Saya selama ini melihat orang-orang yang pemurah itu, orang dermawan itu, tidak ada yang jatuh miskin Pak. Bertambah hartanya terus. Karena apa? Karena dia memancing. Maka yang umpan untuk mancing itu kecil, yang didapatkan besar. Jadi sedekah itu untuk umpan pancing, akan dapat ikan yang besar. Yang janjikan itu bukan saya, tapi Allah. Adha'afan katsirah, dengan lipat ganda yang banyak. Bu, kalau ibu belanja ke mall kemana saja, orang yang menerima duit kita mau bayar itu apa namanya? Kasir. Apakah itu bahasa Indonesia? Tidak Pak, bahasa Arab. Adha'afan katsirah. Jadi kasir itu orang yang banyak megang duit. Kasir namanya. Setiap orang belanja datang ke mejanya bayar. Yang nerima itu namanya kasir. Jadi kalau ingin megang uang banyak, bukan belanjakan, ingin memegang uang banyak, jadi kasir lah. Jadi kasir. Adha'afan katsirah, lipat ganda yang banyak. Itu belum berbentuk pahala, tapi berbentuk materi. Tapi kalau kita kikir, itu namanya bahasa Indonesianya pelit. Nah, kemudian saya tanya lagi yang berasal dari Periaman. Bahasa Periamannya pelit itu apa? Panciki ya. Nah, saya sudah bertanya kepada orang Periaman yang di kampung ya, ketika ngaji sana. Orang Periaman ini kalau untuk yang laki-laki dia panggil ajo Pak. Untuk yang perempuan cuniang. Ya cuniang, ya kan? Itu ya samalah bude, ya kan? Pak De, abang, mas, sama dengan itu. Nah, sudah saya tanya tuh, Jo, ciri-ciri orang penciki itu Jo, hari hujan payungnya kapit, tak kajau ndanyo igi, kok makan gulai ayamnya dabi ayam saki,
akhirnya nyusi adik bini lalu musaji. Jadi istri pun marah kepada suami yang kikir. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, kalau istri minta duit jangan kikir, Pak. Tapi ibu-ibu jangan minta semua. Kenapa? Suami ini ada saudaranya, ada adiknya, masih ada ibunya. Ibunya tidak punya mata pencarian lagi, umurnya panjang. Itu tanggung jawab suami ibu. Bapak-bapak begitu, walaupun sayang, cinta kepada istri, jangan dikasih duit semuanya. Bapak tahu enggak perempuan ini dari apa? Dari tulang rusuk bengkok, Pak. Tulang rusuk Nabi Adam, ini perempuan. Jadi kalau dikasih duit semua, dia begini aja, enggak mau. Jadi jangan dikasih semua. Dengan apa kita beli bensin? Sekarang tentu beli Pertalite. Kan? Kan? Ini karena bensin itu nggak ada lagi. Tapi selama-lama hidup saya, nggak ada ditulis di SPBU itu bensin, Pak. Yang ada itu premium. Tapi banyak orang nyebut bensin. Dari mana istilah ini? Saya juga nggak tahu. Ya kan? Saya nggak tahu. Itu dalam Al-Baqarah ayat 245. Al-Baqarah 261. Nah, bagaimana pula Allah membalas orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah? Apakah itu pembangunan panti asuhan, pembangunan masjid, pembangunan rumah tahfiz? Pokoknya untuk agama Allah. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 261? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama dengan orang menabur satu biji habbah. Ambatat sab'a sanabil, tumbuhlah dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100 700. Coba bayangkan itu. Jadi orang pergi haji, Pak, besar juga pahalanya. Kenapa? Orang pergi haji itu sama dengan menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Sekarang kalau di Sumatera Barat 33 juta ongkosnya, kita genapkan saja 40, Pak. 40 juta. Dikali 700. 25 miliar dia menginfakkan hartanya pada jalan Allah per kepala orang yang pergi menunaikan ibadah haji. Berapa besar pahala yang dia dapatkan. Pantas saja Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tambah lagi salat di sana. Iya kan? 1 kali salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali di masjid kita ini. Coba bayangkan itu. Kalau di Masjidil Haram 1 kali salat di sana sama dengan 100.000 kali salat di masjid kita ini. Ya kan? Seumur-umur kita salat di masjid kita ini, itu 100.000 kali salat di masjid kita ini. Para jemaah entah kapan akan selesainya. Iya kan? Begitu besarnya. Makanya orang yang tahu dia berusaha untuk menabungkan uang pergi haji. Namun setiap ada pemberangkatan haji ini tetap ada kendala. Itu apa? Untuk menguji iman kita. 2 tahun yang lalu diutamakan orang tua. Tahun ini tidak boleh orang tua. Jadi kalau di Minang namanya undang-undang segaragai itu, nang kelamak dinyo tu. Ya kan? Tapi kaum muslimin kita sabar saja. Karena kalau kita larikan ke atas itu takdir Allah.
Sedangkan kita sudah menyerah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dah ada lagi itu. Ya kan? Jangan kalau ingin ya tidak senang, ya jangan sepenuhnya tidak senang itu. Karena akhirnya kita tidak senang dengan Allah. Sebab sesuatu yang terjadi pasti izin Allah. Dan di balik musibah ada hikmah. Di balik hikmah itu ada nikmat. Itu pasti itu. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan, maka kita bagi-bagilah harta untuk jalan Allah. Ya kan? Itu balasannya 700.000 kali lipat, 700 kali lipat dari yang kita bayarkan. Nah, benarkah begitu? Mungkin ibu-ibu juga sudah mendengar di YouTube ceramah saya mengenai ini, tapi malam ini saya mengulang di muka jemaah ini. Orang yang pemurah itu bapak-bapak tidak akan disia-siakan oleh Allah. Malah orang kikir itu yang akan menanggung siksaan Allah. Hadisnya tadi sudah saya bacakan, orang yang pemurah, saqiyya, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Sebab orang yang pemurah itu Pak, dia memberikan kepada orang itu ikhlas, artinya jadi tenang. Orang yang menerima artinya gembira, dia juga jadi tenang dan didoakannya orang yang memberi ini. Saya yakin orang yang diberi Pak, pasti dia tidak nyumpah kepada kita. Diberinya kita, diberikan hartanya pada kita, pasti kita mendoakan, ya Allah, balaslah orang ini yang lebih baik dari ini berlipat ganda, ya Allah. Tidak akan ada orang menyebut sudah orang menerima pemberian orang nangka mati je lah orang kau cepet, ya Allah. Tidak ada itu. Pasti dia mendoakan yang baik. Di sanalah berkah Allah itu didapat, karena ada pula doa dari saudara kita. Ya kan? Dan ini sangat dianjurkan. Kenapa? Supaya jangan terlalu mencolok perbedaan orang yang miskin dengan orang yang kaya. Maka hidup ini berbagi. Ya kan? Bu, ada contoh yang sederhana. Ibu tahu tak semut? Tahu? Kalau dia dapat makanan, mau dia menikmati sendiri tak di jalan itu? Tidak, dipanggil teman-temannya, teman, ini ada makanan ini. Maka mereka itu goro membawa makanan itu ke dalam sarang. Nanti mereka nikmati bersama-sama. Itu semut persaudaraannya Pak. Mengenai makanan, mengenai silaturahmi, coba Bapak lihat. Semut itu asal bertemu belum tenang hatinya kalau tidak bersalaman. Cobalah lihat. Ya kan? Mungkin ketika bersalaman itu mereka saling bertanya pula seperti kita. Sehat-sehat kamu ya? Alhamdulillah. Di mana tinggal sekarang? Sudah berapa orang anak dan cucu? Istri sudah berapa orang? Mungkin itu yang ditanya oleh semut itu. Ya kan? Jadi contoh alam itu ada saja. Makanya di Minang ada pantun. Panukiak pisau sirawi, ambil galah batang lintabuang, salodang jadikan niru, nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Untuk kerjasama berkasih sayang, tirulah serangga kecil yang namanya semut. Ya kan? Nabi Sulaiman Pak, perkataan semut ini dia dengar. Mana Ustaz tahu? Baca Quran. Nabi Sulaiman itu suatu kali Pak melatih tentaranya berbaris. Rutenya sudah ditentukan. Ternyata yang akan dilalui itu ada miliaran semut bersarang di sana. Al-Quran mengabarkan begini. Hatta idza atau ala wadin naml, hingga hampir sampai Sulaiman dan tentaranya di suatu lembah yang dihuni oleh semut. Qalat namlah, berkatalah raja semut. Nah, kalau dari bahasa tadi, kira-kira raja semut itu betina atau jantan? Saya ulang bahasanya. Qalat namlah,
Betina atau jantan? Betina, Pak. Kalau laki-laki yang berkata qala, ya kan? Kalau perempuan qalat. Nah, itu bahasa Arab. Jadi raja semut itu betina. Makanya ibu boleh jadi lurah, boleh jadi camat, boleh jadi presiden, yang tak boleh jadi nabi. Allah tidak percaya ibu-ibu jadi nabi. Cobalah lihat nabi itu ada enggak yang perempuan? Enggak ada. Ya kan? Perempuan ini suka bersolek, kapan dakwah akan jalan? Nah, ini Bapak. Jadi Allah tidak percaya perempuan jadi nabi. Jadi camat boleh, jadi lurah boleh, jadi RT boleh. Bersuami dua? Tidak boleh. Siapa yang katakan boleh? Nah, hati-hati ini. Kalau istri bersuami dua, seorang perempuan bersuami dua, balang anaknya. Celik salah anak wawa, tidak balang-balang. Karena bapaknya banyak. Ya kan? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, kata raja semut tadi. Wahai teman-teman para semut yang banyak ini, larilah ke dalam tanah sejauh-jauhnya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Sulaiman akan lalu berbaris ke sarang kita ini. Kita kecil, sepatunya sepatu besi, nanti kita terinjak. Kemana kita minta keadilan? Biasanya yang ketek konyolannya jejek nanggadang. Yang kecil ini tidak diperhatikan oleh yang besar. Itu bahasa Indonesianya. Kitalah yang menghindar jauh-jauh. Ya kan? Untung saja Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat oleh Allah, mengerti bahasa binatang. Nah, itu mukjizat Nabi Sulaiman, Pak. Dia mengerti bahasa binatang. Bagaimana dia mendengar raja semut bicara ini? Fatabassama dhahikan. Tersenyum dia melihat semut berbicara tadi. Setelah tersenyum, bagaimana dia? Dia berdoa. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Itu raja yang santun, Pak. Walaupun seekor semut menyindir dia tidak masukkan semut itu ke penjara. Itu raja yang bijaksana, Pak. Dia bersyukur kepada Allah. Kok Sulaiman nang kini tu, Pak, hanya siram samui ke minyak tanah. Awak ketek muncul biso lagi. Saya terjemahkan ya, Pak, ke bahasa Indonesia ya. Kalau Sulaiman yang sekarang, parti semut itu disiram dengan minyak tanah, kemudian dibakar. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau. Apa katanya kepada tentaranya? Kawan-kawan, semut ini penyubur tanah. Kita mundur saja dari sini. Nanti mereka terinjak. Kalau semut ini banyak, tandanya tanah ini akan subur. Kita yang menghindar. Begitu raja yang tidak zalim, walaupun semut, dia dengarkan apa yang dikeluhkan oleh semut itu. Ya kan? Di Bapak nanti kalau jadi raja ya, tiru Nabi Sulaiman. Jangan ditiru Fir'aun. Ya kan? Kalau ditiru Fir'aun, akhir hayat kita akan teraniaya, akan diazab oleh Allah. Bahasa Minangnya apa? Apabila kayu larabah, bara labana kagadangnya, batang lapuk daun karege, usah diarok ke bapucut, antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah nalamo ilang laleh, jo koncek-koncek ke batonggo, urang bacibi mekuliliang, tangguang la doso salamoko. Nah, inilah yang akan diterima oleh raja yang tidak bijak sana. Bahasa Indonesianya apa itu? Kalau raja zalim, Pak,
semena-mena saja kepada rakyat, ya kan? Dengan kekuasaan dia mempergunakan kekuasaan itu menyakiti rakyat banyak, tidak ada keadilan, hukum yang ditegakkan tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya kan? Maka orang yang seperti ini kalau sudah tidak jadi raja nanti lagi, dia tidak akan ditegur oleh orang. Dia akan mendapatkan penyakit seperti kalong. Bagaimana kalong itu? Kalau hinggap kepala di ke bawah, kaki ke atas, ya kan? Karena stres, tidak diterima oleh rakyat banyak. Jadi jadi raja jangan kejam. Tirulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kita lanjut cerita orang pemurah tadi. Ada di Amerika seseorang anak muda yang pemurah, namanya Howard Kelly. Dia adalah pemuda baru berumur 10 tahun, tapi di usia yang seperti itu dia mendapatkan cobaan yang berat dari Allah. Apa cobaannya? Orang tuanya laki-laki perempuan meninggal jarak 10 menit. Ya kan? Apa kata ibunya dan ayahnya sebelum meninggal? Howard Kelly, ya mama, ya papa, kita tidak punya warisan nak. Rasanya ayah dan ibu sakit-sakitan ini bukan ayah dan ibu mendahului Allah. Rasanya kami tidak lama lagi nak. Kalau kami meninggal nak, tidak ada warisan untukmu. Hanya uang sekedar pembeli makanan untuk setahun. Nanti kamu jangan minta-minta ya nak, kalau udah habis perbekalan ini. Orang yang tidak cacat kalau minta-minta dia, itu mukanya tidak akan punya daging, dia kira nanti. Yang minta-minta itu bukan orang miskin saja sekarang Pak. Minta proyek, minta pangkat, macam-macam yang diminta itu. Ya kan? Itu kan tidak orang miskin itu. Ya kan? Para jemaah, ya mama, ternyata meninggal orang tuanya. Setahun kemudian tidak ada yang akan dimakan lagi. Bagaimana caranya lagi? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, daripada saya mencuri, izinkan saya meminta ya Allah. Perut saya ini sangat lapar. Jadi tukang sol sepatu belum diterima. Jadi tukang parkir apalagi. Pergi ke kedai untuk bekerja di kedai nasi, mencuci piring, orang juga tidak mau nerima. Perut inilah lapar. Nampak olehnya sebuah kedai menjual makanan. Orangnya nggak ada, diketuknya pintu. Keluarlah dari dalam seorang anak perempuan, kira-kira 2 tahun di bawahnya. Jadi umur 8 tahun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar bang? Sebenarnya Howard Kelly ini mau meminta makanan Pak, tapi saat itu teringat ibu dan ayahnya bahwa jangan minta. Apa katanya kepada anak perempuan 8 tahun tadi? Dek, abang salah ketuk tadi. Tidak ada apa-apa dek. Tapi anak ini arif Pak. Bang, abang jangan bohong dengan kita. Saya lihat muka abang pucat, kaki abang gemetaran. Abang lapar kan? Jadi dalam hidup ini arif itu yang perlu Pak. Saya kalau sedang ngaji ini ada jemaah lihat-lihat jam, saya berhenti aja lagi Pak. Iya kan? Iya kan? Jangan lihat-lihat jam ya. Itu ndak arif kita namanya. Jemaah sudah lihat jam, sudah batuk semua, kita lanjut juga ngaji. Habis cerita ini kita bubar lagi. Iya kan? Jadi diberilah oleh anak perempuan tadi roti bakar. Ini ke kompleks sempat saya tinggal di Padang Pak. Kerap kali orang jual roti bakar kayak ini masuk. Dia masuk, ini sudah direkam, bukan suara aslinya. Sandwich, roti bakar, beli. Setiap malam dia datang itu. Nampaknya laku di sana. Nah, diberilah roti bakar itu dengan susu kambing yang sudah dipanaskan. Karena orang ini jualan, Howard Kelly ini basa-basi pula.
Dek, ini berapa ini roti ini dan susu ini harganya? Padahal duit nggak ada itu. Iya kan? Kata anak tadi, abang, ini abang tak beli nih. Ini sedekah dari kami. Kebetulan ibu dan ayah kami banyak diberi rezeki oleh Allah. Sebelum abang dapat kerjaan ke sini aja ya bang, jangan malu-malu. Ini dari Allah semua aja, bukan dari kita aja. Jadi anak terdidik juga anak ini. Ya kan? Mungkin ada agak 10 kali lah Eor Kelly itu ke sana, dia dapat ibu angkat yang kaya dan sangat baik. Disekolahkanlah Eor Kelly ini terus dari SMP, SMA, terus perguruan tinggi, dia kuliah di fakultas kedokteran. Singkat cerita, 16 tahun kemudian dia sudah jadi dokter spesialis penyakit dalam. Anak yang umur 8 tahun tadi itu sudah remaja pula. Malang nasibnya. Kalau tadi Eor Kelly yang malang, sekarang dia yang malang. Dia dapat kanker payudara. Ya kan? Sakit sekali, sudah stadium 4. Kemanapun dirawat, Allah belum berkehendak menyembuhkan dia. Maka dirujuklah ke rumah sakit kanker Eor Kelly ini. Melihat surat rujukan, menangis Eor Kelly ini. Ya Allah, ternyata yang sakit ini ada adik kecil umur 8 tahun, 16 tahun yang lalu yang sangat pemurah. Dia memberi makan anak yatim. Engkau tahu ya Allah, anak yatim itu saya. Penyakitnya berat ini ya Allah. Tapi saya yakin likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Jadi mati jangan diobat lagi. Ya kan? Dah ada obatnya tuh. Kalau sakit diobat. Ya Allah, tolong sembuhkan anak ini. Karena dokter ini dokter taat, Pak. Dia salat tahajud, salat duha, zikir, berdoa, ya kan? Salat hajat. Dia minta kepada Allah supaya anak ini disembuhkan dan dia rawat sesuai dengan ilmunya. Sebab orang taat, Pak, bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan terapi, tetapi Allah. Kata Nabi Ibrahim begini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, engkau yang menyembuhkan ya Allah. Bukan obat. Obat itu syariat saja. Ya kan? Akhirnya dirawat 5 bulan, sembuhlah anak ini. Karena dia masih muda, ya kan? Cepat tubuhnya itu berubah. Rambutnya yang telah rontok panjang lagi. Ya kan? Ternyata dia sangat cantik. Tidak ada orang di komplek apa ini? Ini Pasir Putih. Pasir Putih yang secantik itu. Tidak ada bapak-bapak. Cantik sekali. Ya kan? Tapi mau bayar, anak ini menangis, Pak. Mahal sekali, 5 bulan dirawat di sana, penyakit kanker stadium 4. Menangis dia. Dengan apa mau dibayar ini? Ketika dia menangis itu ada suara di belakang, Dinda jangan menangis, hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya tidak lupa dengan Mode. Saya adalah Eor Kelly 16 tahun yang lalu, anak yatim yang engkau beri makan dengan izin Allah. Dek, kamu sudah bayar dengan susu kambing dan roti bakar. Sekarang kamu tidak bayar lagi, pulanglah dek. Begitu balasan orang pemo, ya kan? Tapi jaraknya cukup jauh, Pak, 16 tahun. Balasannya 16 tahun. Jadi sabar saja, Pak. Kalau ada sedekah Bapak belum diganti oleh Allah, mungkin dia kira dikumpulin nanti. Bapak sekaligus terima. Iya kan? Dan dia kira itu kekal lagi. Tidak ada lagi perubahan di sana. Kita dalam surga itu, Pak, tidak ada tua-tua. Iya kan? Sekarang kan ada kita yang pendek, ada yang hitam legam, ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang. Tapi dia kira nanti putih semua seperti Nabi Adam. Tingginya 37 meter. Dan pendek-pendek gini, kok sabar saja lah. Nanti akan tinggi itu 37 meter. Wajah umur 25 tahun. Ya Allah. Orang yang telah ubanan seperti saya ini, jenggot beruban, bulu mata beruban, rambut beruban, nanti beruban bulu ketiak saja. Ya kan?
itu nanti akan muda selama-lamanya. Wajahnya kayak pemuda umur 25 tahun. Yang perempuan seperti anak gadis umur 19 tahun. Tingginya 27 meter. Alhamdulillah. Itu kalau masuk surga. Tapi kalau masuk neraka hitam seruput selendang. Itu tabakah. Ya kan? Hangus. Dimintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta kepada Allah. Kenapa pakai ridhaka, Pak? Seumur-umur kita beramal, Pak. Rasanya amal kita tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Karena kita tidak taat semenjak kecil, Pak. Walaupun saya jadi ustaz, Bapak jangan menyangka saya taat semenjak kecil. Jangan kecil, semenjak remaja ting-ting juga belum taat. Ya kan? Jadi tidak mungkin kita masuk surga dengan amal kita. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ana abduka ya Allah wa anta rabbi. Anta maksudi waridaka matulubi. Kan itu yang kita baca setiap hari. Ya kan? Kan tak jadi anak tadi membayar doh. Tak jadi dia bayar. Pray. Sampai di sana ceritanya Pak Ustaz? Tidak. Karena anak gadis itu sangat cantik, jatuh hati orang kali ini. Karena dia dokter taat, dia tidak mau pacaran. Pacaran ini habis hari 5 tahun sama dengan kredit motor. Ya kan? Maka dia langsung lamar untuk jadi istrinya. Nah, ya kan? Dilamarnya dengan bahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Inggris tuh, Pak. Saya pindahkan saja ke bahasa Minang, nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kan? Apa kata Ewar Kelly ini kepada anak gadis yang telah sembuh itu? Bala buah kapa di muaro, sare muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh, kapa mendatang dari Padang, dari mato asa mulonyo dia, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alamai abang cinta seorang. Kang kane nantinya tuh. Sekarang saya tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu sudah sakit berat, sudah sembuh, tidak membayar. Sekarang dokter yang merawat itu dilamarnya jadi istrinya, ibu tolak? Ya itu. Kalau ditolak atau memutahin cindua durian. Dijawab pula pantun itu dengan bahasa Inggris, tidak dapat pula bagi saya. Ya kan? Saya pindahkan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak, menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya, bang. Akhirnya seminggu sudah itulah bunyi sekesidah. Orang telah nikah. Ini balasan kepada orang pemu. Bahasa Indonesianya Ustaz janji tadi. Jadi kali tadi, kalau bahasa Indonesianya, dek, hatiku dalam hatimu, dek. Sekarang saya lamarmu untuk istri saya. Saya tidak mau pacaran, dek. Kamu sangat cantik dan taat, terimalah cinta abang. Itu kira-kira bahasa Indonesianya. Dijawab oleh perempuan tadi, bang, dalam hati saya itu juga yang teringat, bang. Ya, itu yang teringat, tidak ada yang lain. Abang mau naik rumah, saya mau turun, bertemu kita di pintu, bang. Sekarang sama dengan jenggot dipasang di dagu. Abang mau turun, saya mau naik, bertemu kita di jalan. Saya terima dengan senang hati, bang. Hatiku juga dalam hatimu. Ini kan klop dia. Begini itu. Yang bahaya cinta ini begini.
Inilah yang diterima oleh orang pemurah. Ya kan? Guru-guru kita mengajarkan pendekatan diri kepada Allah, bagaimana mengajak kita bersama-sama untuk selalu mengingat Allah. Ya kan? Itu juga suatu pemurah dari guru memberikan ilmunya untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Maka semua itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Itulah tausiah kita malam ini. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, itu semuanya dari saya. Yang benar semuanya dari Allah. Kalau ada yang salah yang saya baca tadi, saya akan memuji Allah kembali. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, musafah beliau salamnya biasa. Ya, Jadi jadi. Alhamdulillah Ibu, kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas